Halo sahabat Kompas, balik lagi bersama saya Arga, video jurnalis harian Kompas, dan di sebelah saya ada Masan, wartawan olahraga harian Kompas. Nah, Masan, 2 hari kemarin ya, Masan kan nulis nih tentang tentang masalah tunggakan gaji pemain Liga 1 dan Liga 2. Nah, boleh diceritakan nggak Mas, apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap para pemain dan klub-klub ini? Nah ya, agak koreksi dikit nih, Liga 1 sampai Liga 4 sebenarnya. Oh, sampai Liga 4? Sampai Liga 4, itu emang gue bikin agak berseri, 1 sampai 4, dicicil-cicil lah sebenarnya, karena data yang gue peroleh itu cukup banyak lah. Nggak cuma klub sebenarnya, ada juga nama-nama pemainnya sebenarnya, cukup detail lah sebenarnya, tapi karena ya ini rahasia dan segala macam, kita akhirnya lebih kerucut hanya menyebutkan klubnya. Dan ini kan udah seperti kayak tradisi ya, masalah menahun di sepak bola kita, soal gaji, ya bener, hampir setiap musim pasti ada gitu kan, tapi nggak pernah punya data yang sedetail ini. Nah, kebetulan kita dapat di sini, akhirnya kita coba alirkan lah gitu kan. Dan sebenarnya tujuannya sebenarnya mau pengen bantu pemain ini, karena mereka kita tahu sepak bola tanpa pemain berarti bukan apa-apa gitu kan. Mereka yang bermain di liga, mereka yang kita nikmati, kita beli tiket, nonton di tribun ya demi menikmati pertandingan yang disajikan pemain. Tapi dalam konkretnya justru pemain nggak dapat hak-haknya mereka. Misalkan saya start tuh kemarin dari Liga 2 dulu. Liga 2. Karena kebetulan udah selesai, dan kebetulan juga udah ada beberapa masuk aduan-aduan pemain yang di musim ini 2024-2025. Berarti kebanyakan aduan itu setelah kompetisi selesai rata-rata gitu. Karena kan kita tahu pemain juga memahami lah kondisi klub, terus juga klub juga rata-rata masih sebagian besar masih punya itikat baik. Jadi meskipun agak ada tunggakan di tengah kompetisi, tapi setelah kontrak berakhir atau di ujungnya rata-rata bisa melunasi itu gitu kan, terjadi ya untuk bisa di akhir, bisa di akhir. Tapi ada dalam beberapa kasus ya masih ada juga akhirnya klub yang lalai gitu kan. Nah, saya mulai dari Liga 2 kemarin karena baru selesai dan jumlahnya tuh paling banyak, dalam artian dengan persentase jumlah anggota peserta gitu kan. Dari misalkan kemarin kan pesertanya tuh ada 26 ya, dibagi 3 zona kemarin kan di musim ini. Itu berarti yang pas reguler awal itu kan ya. Awal musim, yang saya dapat ada 13 tim, berarti itu setengahnya, 50% Liga 2 itu udah itu. Padahal Liga 2 ini kan sebenarnya udah pro. Iya, itu kan cuma satu kasta di bawah Liga 1. Betul. Liga 2 ini level klub pro juga udah PT, perseroan, dan itu nandakan mereka seharusnya udah pro. Tapi dalam prakteknya ya enggak gitu kan. Misalkan contohnya ke Persikota Tangerang. Terus ada yang agak selamat tapi ternyata hutangnya juga hutang kepada pemain sangat besar, itu ada di Surijaya misalkan. Surijaya FC, dan itu kita tahu kemarin kan sempat ada juga statement dari wakil gubernurnya nih, Cik Ujang, yang ngomongin bahwa dia mau bentuk tim aja nih, Sumsel United, tim baru gitu, karena menyelamatkan Surijaya. Ternyata ya ketika saya dapat datanya ya nggak main-main ini. Dengan uang segitu ya lebih baik dia ngebangun tim baru dibanding dia melunasi dulu. Otomatis tadi ngelunasi dulu, terus dia habis itu habis itu dia baru ngebangun tim. Jadi 2 kali lipat modalnya untuk Sriwijaya. Kan dia ngebangun klub sendiri gitu kan. Jadilah itu yang jadi faktor lah yang bisa akhirnya saya pahami, kenapa akhirnya begitu. Meskipun di Palembang sendiri masih ada pro dan kontra, terutama supporter Sriwijaya FC. Sebenarnya kan Sriwijaya FC kan punya fanbase yang cukup tinggi sendiri ketimbang bikin klub baru gitu kan. Ya, nah menarik juga selain yang musim ini itu juga beberapa kasus juga mereka terjadi di beberapa musim lalu. Rata-rata kejadian di 2022 berarti masih COVID itu Mas? Itu udah selesai. Jadi 2022 itu kan bisa dibilang setelah COVID, akhirnya 2021-22 ini kan Liga 2 akhirnya mulai full normal gitu kan. Ketika dulu ada Persis juara dan juga Seran satu lagi. Nah, itu yang promosi saat itu mereka. Nah itu, dan mereka ini itu masih ada tanggungan. Nah, tapi setelah saya coba telusuri, memang rata-rata contohnya kayak Nusantara, PSK Cimahi, itu mereka emang sudah ada pergantian manajemen. Manajemen itu PT atau pengelola? Pengelolanya, lebih ke pengelola. PT mungkin sama, tapi pengelolanya berbeda. Nah, pengelola berbeda itu, ketika peralihan dari pengelola yang sebelumnya ke yang sekarang, ternyata yang dulu nih nggak menyelesaikan dulu tanggungan mereka, betul gitu. Jadi kalau yang pengelola yang baru kan mereka nggak mau tahu rata-rata, jadi hanya ingin melanjutkan aja yang apa yang mereka lakukan. Berdampak nggak ke klub
Nah, seharusnya dengan aturan PT Liga Indonesia baru gitu kan, harusnya ada dampaknya. So, misalkan mereka nggak bisa registrasi pemain gitu kan, tapi kan ya kita tahu di kita di luar kita ambillah Liga 1 nih ada top tier dan itu yang jadi rujukan. Di bawah itu kan aturan agak permisif gitu kan. Ya itulah akhirnya membuat tim-tim ini masih tetap bisa berkompetisi. Gitu. Tapi yang menarik juga tuh kalau nggak salah Persiraja juga kan sebenarnya Persiraja tuh termasuk semifinalis ya. Apa namanya Liga 2 kemarin yang kalah sama Persijap Jepara ya. Persijap Jepara. Iya kan? Peringkat ketiga kan. Nah, bahkan seklub gede Persiraja aja dia masih punya utang. Itu sebenarnya ada yang salah nggak sih dengan pengelolaan klub atau nah itu dia ya benar benar masih ada. Dan rata-rata contohnya Persiraja itu kan juga hutangnya di 2022 seingat saya 2022 juga. Jadi memang ada masalah ketika ya inilah sebenarnya ini kayak puncak gunung es dari mismanajemen klub kita nunjukin bahwa sebenarnya nggak cuma saya pengen bantu pemain biar kita sama-sama bantu pemain buat mereka dapat haknya, coba kita juga nunjukin bahwa sepak bola kita tuh nggak kemana aja. Timnas kita udah ada iming-iming Piala Dunia, tapi di level kompetisi yang sebenarnya itu produk pemain nggak berubah, gaji pemain masih banyak yang ditunggak, klub bermasalah gitu kan. Makanya ini kalau misalkan bertahan terus seperti ini ya luar biasa bahayanya. Contohnya kayak gini, Nusantara aja masih ada catatan tunggakan ya, meskipun kita tahu Nusantara tuh cukup baik dalam 2 musim terakhir. Kondisi keuangan ya, meskipun akhirnya mereka terdegradasi juga kan, seperti Persikota gitu kan. Terus juga PSKC sekarang udah lumayan. PSKC bisa dikatakan tanda kutip adiknya Dewa United lah sekarang gitu kan. Jadi secara manajemen mereka juga oke, tapi ya di masa lalu ternyata masih ada tunggakan. Nah, ini tuh memang bisa dibilang oke lah manajemennya sekarang baru nih lebih merekonstruksi, merubah mereka jadi lebih baik. Dan beberapa juga saya dengar dari PSKC pemain sekarang di 2 musim terakhir udah nggak ada lagi tuh tunggakan atau terlambatan gitu kan. Jadi memang ini tanda kutip dosa yang dilakukan oleh manajemen musim lalu beberapa musim lalu atau sebelumnya. Nah, tapi masalahnya ini kan tetap dianggapnya hutang gitu kan. Bahkan sekarang udah dalam proses di National Dispute Resolution Chamber, yang kamar solusi penyelesaian sengketa untuk kelalaian gaji pemain dan pelatih. Nah, itu sudah sekarang udah dalam proses nih. Jadi kalau nanti diketok palu ya otomatis PSKC-nya yang kena, bukan manajemen yang dulunya gitu kan. Jadi masalah ini kadang yang sering abai lah seperti itu gitu kan. Dan rata-rata klub ketika mereka tahu punya gaji tunggakan gaji besar, mereka nggak main dulu di kompetisi yang terdekat. Contoh paling dekat Kalteng Putra misalkan. Kalteng Putra harusnya main di Liga 3 musim ini, tapi dia nggak main sampai terakhir kemarin tanggal 13 Desember pembukaan, mereka nggak kasih respon permintaan dari LIB untuk daftar. Akhirnya mereka nggak ikut bersama Sulut. Nah, akhirnya karena ternyata saya dapat Kalteng tuh sampai 2 miliar tunggakan gajinya gitu kan. Itu musim sebelumnya berarti. Musim sebelumnya. Jadi ini yang jadi hal yang sangat ironi gitu kan. Harusnya ini pemainnya itu 30 pemain. 30 pemain gitu kan, dan dengan jumlah tunggakan yang sangat luar biasa besarnya gitu kan. Dan itu 2M itu kalau tim papan bawah Liga 1 itu buat operasional mereka kurang lebih ya hampir beberapa bulan lah bisa gitu kan, terutama untuk biaya perjalanan, hotel, akomodasi gitu kan. Jadi sebenarnya sangat besar nih gitu kan, bahkan bisa dikatakan. Dan akhirnya ketika Kalteng kemarin akhirnya nggak ikut kompetisi dan hukumannya rencananya kemarin PT LIB bilang akan langsung turun ke Liga 4 di musim depan. Tapi kita nggak tahu kan benar apa enggak nanti. Belum diketok palu. Tiba-tiba nanti mereka main di Liga 3 juga, kita nggak ada yang tahu nih kan. Nah, tapi misalnya seandainya mereka main di musim depan, ya otomatis harusnya manajemen harus melunasi dulu utang dengan besar ini gitu. Apalagi kemarin kan sempat rame itu kan, pemain dilaporkan polisi lah kan lagi lewat jalur kemana-mana gitu. Nah, ini yang ironi di kita, dan emang masalahnya itu seperti itu. Jadi terutama ketika beberapa klub nggak dapatkan target mereka gitu kan, atau tiba-tiba mereka rata-rata juga mismanajemen karena mereka kurang dalam menghitung antara jumlah kontrak pemain dan juga dengan
dengan panjangnya kompetisi segala macam, akhirnya mereka kelimpungan, besar pasak daripada tiang. Nah akhirnya yang kena getahnya ya para pemain itu. Nah tadi kita lihat di Liga 2, Liga 3, Liga 4 itu kan mungkin kebanyakan permasalahan karena manajemen mereka kurang profesional ya. Betul. Nah kalau kita lihat Liga 1 pun masih sama juga, masih terjadi. Ada beberapa klub yang masih berutang kepada para pemain. Nah ini salah mana lagi, kan nggak mungkin kan manajemen klub Liga 1 aja masih sebobrok klub-klub di liga bawah. Iya, betul. Emang ini nunjukin bahwa emang masih rata masalahnya sebenarnya. Mau levelnya udah Liga 1 kayak Liga 2, Liga 3, Liga 4 itu udah rata semua. Jadi kayak contohnya di FIFA ban list kan, ban registration list itu kan udah ada 3 tim terbaru di PSM, kita ada PSM, ada Semarang sama juga Persik Kediri. Dan mereka sudah dilarang melakukan pendaftaran pemain baru tuh per bulan Maret ini. Bulan musim depan April, musim depan nggak bisa kalau mereka belum bayarkan tunggakan gaji hutang kepada ini kan buat pemain asing kan, berarti musim pemain asing rata-rata musim lalu, otomatis mereka sampai pertengahan musim 2026-2027 baru bisa mereka transfer. Gitu. Jadi kalau nggak bisa ya selama ini mereka pakai pemain yang sudah ada atau pemain dari akademi mereka naikin ke atas gitu. Tapi kan rata-rata PSM pernah juga seperti itu kan, 2023 nggak salah itu kejadiannya, tapi akhirnya dilunasi. Persija pun seperti itu. Persija dulu tuh kasusnya Marco Simic. Sampai akhirnya Marco Simic dimainin lagi, dikontrak lagi demi menyelesaikan masalah itu, menghindari dispute itu, sengketa itu. Jadi ya itulah yang terjadi gitu kan. Dan yang emang saya dapat ya itu tadi PSIS sama PSM ternyata juga masih ada sengketa yang tersisa dari musim lalu. Berarti kan itu nunjukin bahwa belum kelar nih. PSIS datanya masih cuma tinggal pemain lokal lah. PSM bahkan masih ada 1 pemain asingnya yang terdaftar masih belum lunasi dan sedang proses di FIFA Dispute Resolution Chamber. Jadi kalau misalkan ini diputus juga dan ternyata PSM lalai juga membayar atau telat membayar dari tenggat waktu yang diberikan FIFA, bertambah lagi nih kemungkinan hukuman PSM. Betul gitu. Jadi dan jumlahnya juga nggak main-main nih. Jumlahnya itu yang PSM tunggak untuk pemain asing yang sedang sekarang diproses di FIFA itu sekitar 27.000 US dollar. Jadi hampir setengah miliar lah. Itu dari berapa pemain Mas kalau hanya PSM? Itu hanya satu. Kalau untuk pemain asingnya ya, pemain asing hanya 1, sisanya pemain lokal gitu kan. Ada Semen Padang yang lagi viral kemarin. Charlie Scott. Ya, akhirnya pembina Semen Padang, Pak Andre Rosiade bilang kita nggak nunggak gaji, cuma kompensasi. Emang itu kompensasi itu kan emang ketika kontrak diputus di tengah jalan kan. Jumlahnya juga nggak main-main nih. Jumlahnya itu juga 25.400 US dollar. 445 juta. Gede banget gitu kan. Meskipun akhirnya Pak Andre udah kemarin konfirmasi bahwa kompensasi itu dibayar setelah Juni lah, setelah kompetisi selesai. Gitu kan. Tapi ya karena udah rame kemarin akhirnya kebetulan dapat juga tuh datanya si Charlie Scott itu. Nah, ternyata emang benar kompensasi dan jumlahnya juga nggak main-main. 100 juta. Dan gede banget ini kan gitu kan. Ya itu bisa buat mereka sisa pertandingan musim ini kan buat nyelesain itu. Dan memang itulah kejadian seperti itu. Terus contohnya ada Madura juga. Kalau Madura ada 2 pemain itu udah lampau pemainnya, kejadiannya udah beberapa musim yang lalu dan sudah ada putusan di NDRC PSSI per Januari kemarin. Jadi kemarin infonya terbaru mereka udah mulai ada cicilan lah untuk menyelesaikan itu. Udah mulai pembayaran, kemarin saya dapat infonya gitu kan. Jadi emang masalahnya ini emang ya itulah kelihatan lah bahwa semua merata nih punya masalah yang sama. Belum lagi di musim ini kan udah contohnya ada PSIS 2 pemain asingnya udah mulai cabut. Itu nunjukin bahwa emang ada masalah juga secara finansial. Terus beberapa klub yang penampilannya mulai menurun di musim ini. Kemarin juga sempat ada dugaan itu Persija, meskipun pelatih Carlos Peña cuma menyebut ada masalah di internal gitu kan, tapi nggak menyebut seperti apa gitu kan. Nah itu sempat ada acara seperti itu. Nah itu kejadiannya ya sebenarnya sudah mulai ada riak-riaknya di musim ini. Saya juga ada dapat beberapa kemarin info nggak cuma tim-tim yang sudah ada terdaftar dan juga beberapa tim yang kemarin sudah ada pemainnya mulai ngeluh, tapi ada tim-tim lainnya gitu kan yang misalkan telat
pembayaran bonus. Bonus, oke. Gitu. Ada juga yang gaji juga ada beberapa. Bahkan ada juga masih ngutang klub itu DP kontrak. DP di awal musim kemarin. Kontrak belum dibayar. Belum dibayarkan gitu kan. Jadi beragam gitu masalahnya. Nah, berarti kalau kita lihat kan sebenarnya permasalahannya ini tuh ada di finansial klub, ataukah malah gaji standar gaji para pemain itu terlalu tinggi? Kalau Mas San lihat tuh. Iya, kalau itu emang ini kan sebenarnya udah masalahnya udah banyak banget masalahnya gitu kan. Dan kalau bisa kata kita bisa contoh dan udah jadi rahasia umum bahwa kompetisi kita terutama misalkan Liga 1, Liga 2 itu kan paling mahal lah di region Asia Tenggara. Iya. Gaji untuk pemain level tim utama di klub Liga 1 itu kan ya lebih dari 1 M lah, bahkan di atas 1,5 M per musim. Satu lokal. musim berarti. Main lokal misalnya segitu kan, bahkan ada yang sudah lebih dari 2 M bahkan per musimnya. Jadi itu sangat mahal sekali dibandingkan dengan kita hanya bermain di liga misalkan. Kita kan cuma punya liga, beda sama Malaysia, beda sama Thailand, yang bahkan banyak kompetisinya ya. Nah, dia punya nggak cuma liga, tapi ada Piala Liga, bahkan ada Piala FA juga gitu kan. Jadi banyak. Jadi kalau misalkan dipotong itu otomatis match fee pemain-pemain di luar liga tetangga kita lebih kecil dibanding misalnya gini. Karena jumlah pertandingan lebih yang sedikit. mereka mainkan lebih sedikit di luar ya. Di luar misalkan kalau misalkan gajinya misalkan 1,2 dalam setahun. Dan setahun sebenarnya kan efektifnya cuma 9 bulan kan. Kita potong lah 12 bulan 100 juta misalkan. Sebulan mereka main cuma 5 kali. Berarti match fee sekali pertandingan sampai 20 juta 20 kan. Juta. Gede banget gitu kan. Gede banget, dan itu sangat beda dengan yang terjadi di Malaysia, Singapura sama di Thailand gitu kan. Dan karena mereka banyak pertandingannya, dan akhirnya klub juga meskipun ngeluarin uang yang banyak, mereka juga punya siasat karena ini kompetisinya banyak, mereka bisa dapat match fee dari Piala Liga, bisa match fee misalkan dari Liga Champion Asia, jadi banyak Liga Internasional, jadi banyak sumber masukan untuk klub lagi, untuk mereka memutar lagi dan operasional mereka. Sedangkan kalau kita kan cuma hanya di Liga, klub hanya berharap dari subsidi dari hak siar, subsidi dari PT LIB, operator kompetisi, atau dari sebisa-bisa mereka mencari kompetisi sponsor sendiri. Di luar itu kalau klub yang kurang oke ya wassalam gitu kan. Apalagi di musim ini kan belum semua klub bisa main di kandang sendiri. Apalagi kemarin PSS Sleman juga baru main benar-benar. Dan setelah Covid 2 bahkan 3 musim terakhir ini ada indikasi penurunan jumlah supporter. Beda dengan dulu sebelum Covid 2017, 18, 19 itu rata-rata supporter di Liga 1 tuh tembus yang datang ke stadion berarti. Datang ke stadion betul. Itu tembus sampai angka di atas 1 juta dalam secara akumulasi 1 tahun gitu kan. 1 tahun. Sedangkan di tahun ini aja kemungkinan itu di bawah itu. Jadi memang benar-benar udah ada penurunan, dan saya melihat itu sendiri. Ada beberapa penurunan, beberapa laga kemarin misalkan saya nonton beberapa kali di JIS, ya segitu-gitu aja gitu supporternya. Terus di Persit Tangerang juga begitu gitu kan. Paling laga-laga besar kayak musim lalu ada di Bali misalkan atau Madura, itu pun mereka levelnya udah di penghujung musim, udah penentuan di 16 atau 15 laga karena sebelumnya sepi-sepi aja gitu kan. Jadi ada masalah juga, jadi masalah soal gimana tim ini nggak bisa menarik banyak supporter lagi sekarang Liga 1, terus juga sponsorship ya juga terbatas. Rata-rata kan akhirnya usaha-usaha sendiri dari owner klub gitu kan, yang tempel ada di jersey tim gitu kan. Dan akhirnya itu membuat klub nggak bisa punya, akhirnya nggak punya banyak sumber-sumber dana lain, yang akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka terlalu yakin pede dengan merekrut banyak pemain bintang misalkan, dan juga pemain berharga mahal, ketika jalan kompetisi ternyata ada masalah segala macam, akhirnya imbasnya jadi ada tunggakan gaji itu tadi gitu kan. Nah, dari PT LIB sendiri nggak ada kayak ini ya Mas, aturan sebenarnya bagaimana pengontrak pemain ini, standarnya itu seperti apa sih sebenarnya dari PT LIB sendiri? Nggak ada sih sebenarnya ya. Sebenarnya masalah soal finansial ini sebenarnya kan itu selalu jadi bahan penilaian ketika verifikasi. Verifikasi di awal kompetisi itu mewajibkan semua sudah clear. Kalau nggak clear nggak bisa main gitu kan. Meskipun dalam prosesnya ternyata kita masih temukan ada beberapa kasus di masa lalu yang seperti sudah ditulis di sini gitu kan. Terus juga ada juga ibarat namanya lisensi AFC internasional, dan itu juga
mengisyaratkan wajib ada nggak ada masalah finansial. Ya, tapi ternyata dalam prakteknya masih ada gitu kan, dan ini juga yang menjadi ironi sebenarnya kita gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya emang benar-benar harus ada kerja bersama lah ini kan antara LIB, PSSI, terus ada asosiasi pemain, APPI, agent pemain juga, para pemain juga dan pelatih gitu kan, untuk duduk sama-sama untuk temuin lah ini, cari titik solusi bareng-bareng. Karena emang jadi benar, kalau misalkan mau dibentuk salary cap, ya udah bentuklah salary cap gitu kan. Di satu sisi juga perlu juga LIB harus lebih ketat nih. Kita misalnya contoh lah kayak di Malaysia misalkan, beberapa musim lalu Malacca United nggak bisa bayar gaji pemain, akhirnya dalam diputuskan pengadilan pilot, akhirnya mereka udah nggak bisa lagi ikut kompetisi, dicoret dari kompetisi, padahal mereka saat itu lagi di top tier Liga Malaysia kan, Liga Super Malaysia saat itu kan. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh yang kita juga harus bisa berani seperti itu. Karena selama ini setahu saya ya, dari PSSI atau PT LIB itu kan cuma pengurangan poin ya kalau nggak salah ya. Iya, apalagi misalkan rencananya mulai musim depan mulai lebih tajam lagi nih pengurangan poin. Kalau misalkan nggak lolos verifikasi AFC, lisensi AFC, pengurangan poin timnya gitu kan. Tapi kan ya kita tahu semampu apa kita konsisten dengan aturan itu. Kita nggak bisa, kita berharapnya kayak LPL, Liga Premier League misalkan, Everton gimana gaji pemain bayarnya jangankan itu nggak seperti yang kita dapatkan datanya nih. Itu kan Everton hanya membayarnya telat di tengah kompetisi, 1-2 bulan tengah kompetisi potong poin. Nottingham Forest seperti itu juga kemarin sempat juga dapat gitu kan. Nah, itu bukan utang musim lalu sebenarnya. Musim lalu di yang saat ini gitu kan, ketika ada kelalaian, nah udah berarti nggak bener nih, potong poin gitu kan. Nah, gimana kalau yang kejadian ini? Jadi ya benar-benar harus ada aturannya lebih ketat lagi. Yang satu, yang kedua itu tadi perlu emang kalau mau dibahas salary cap ya harus bareng-bareng duduk. Nggak bisa hanya PSSI nentuin, oh gaji sekian. Bayangin tiba-tiba biasa lu nerima gaji 1,5 miliar per musim cuma 500 juta. Wah, itu kan pusing juga kepala tuh kan. Pemain makan apa lagi? Tiba-tiba dia harus menurunkan standar hidupnya, PR juga. Jadi mau benar-benar nggak bisa juga kita menuntut salary cap tapi hanya federasi atau operator kompetisi yang bikin. Jadi benar-benar harus duduk bersama gitu kan. Bahkan kalau misalkan pemerintah juga punya andil, karena kan bola kan kita udah punya instruksi presiden nih, yang gimana seluruh inspektorat kementerian juga punya kewenangan di situ, punya kewenangan dan juga punya andil masing-masing. Nah itulah bantu ini semua gitu kan. Jadi komunitas bola kita jadi makin sehat lah. Jadi klub nggak cuma soal disuruh jadi PT, tapi juga benar-benar secara profesional mereka bentuk itu. Nah itu dia sahabat Kompas. Jadi gimana klub sehat itu harus dari pemain-pemain yang sehat kan ya Mas? Betul. Pemain sehat, klub sehat, kompetisi juga sehat. Kalau pemain begini ya indikasi-indikasi match fixing, mafia itu. Oh ya, itu kemungkinan terburuk berarti. Itu kemungkinan terburuk, nggak bisa kita nafikan lah potensi itu. Kalau misalkan pemain nggak dapat gaji, terutama di tayar-tayar bawah, gimana indikasi-indikasi match fixing, pengaturan skor. Bagi di kompetisi yang bawah itu kan sering terjadi ya. Betul 2-3-4 Liga 1 2-3-4 lah misalkan gitu. Apalagi kan mereka belum ada VAR gitu kan. Nah itu dengan pemain belum dibayar gajinya ya dapat bayaran dari orang lain ya udah. Kenapa nggak diterima? Gimana nggak tersulut mereka kan? Wah langsung nih cash gitu. Itulah yang kita khawatirkan. Semoga pengennya benar bersih, ya itu tadi harus dimulai dari manajemen tim yang bersih, akhirnya menurun ke pemain yang dapat gaji yang layak dan juga nggak ditunda-tunda gitu kan. Akhirnya indikasi-indikasi yang negatif itu ya setengahnya pemain sadar diri lah, gue udah dibayar klub nih rutin gitu kan, dan gue harus main bener-bener, nggak usah lah pikirin lagi ada orang-orang asing yang nawarin atau apa. Bener-bener ya, ntar mau ngaruhi karirnya mereka gitu kan. Bener. Kasian juga supporter kan pada akhirnya. Nah itu dia kan jadi terdampak. Akhirnya supporter marah-marah, wah nggak main, nggak bener nih mainnya. Bakar lapangan. Nah itu dia, sayang dong lah, apalagi banyak stadion masih baru, direnovasi kan. Makanya begini kalau nggak diselesain bakal kemana-mana nih, gitu kan. Nah itu dia sahabat Kompas, gimana polemiknya pembayaran para pemain di Liga 1 dan Liga 2. Oke, sampai jumpa.